Dulu katanya Dwi Hastuti alias Tuti Jupe punya suami warga India. Tapi pria itu sudah lama meninggalkan Indonesia dan kembali ke negaranya sejak wabah COVID melanda karena izin tinggalnya sudah habis. Jadilah Tuti tinggal bersama dua anaknya, Puput dan Gabriel, di rumah orang tuanya di Batu Retno, Wonogiri, Jawa Tengah. Puput dan Gabriel sudah besar dan merupakan anggota kesenian reog di Batu Retno yang sering tampil di mana-mana. Seperti pada Oktober 2024, bersama rombongan mereka naik bus sewaan untuk tampil di daerah Temanggung dan Surabaya. Tuti turut serta untuk melihat penampilan anak-anaknya. Saat itu bus dikemudikan sopir bernama Joko Nur Setiawan, pria Wonogiri kelahiran Oktober 1990. Nah, di bus itulah awalnya Tuti berkenalan dengan Joko. Mereka saling bertukar nomor HP. Komunikasi itu pun berlanjut sehingga terjalin asmara di antara keduanya. Pada Selasa pagi 11 Februari 2025, Joko menjemput Tuti dengan mobil sewaan Daihatsu Sigra warna merah dan mengajaknya berkunjung ke rumah Giman, ayah Joko yang tinggal di Brubuh, Ngadirojo, Wonogiri. Mereka tiba pukul 11 siang. Saat masuk, mereka mendapati rumah kosong sebab Giman yang tinggal sendirian ternyata belum pulang dari sawah. 30 menit kemudian Giman pulang. Dia lihat ada mobil parkir di depan rumah. Dia menduga tentu anaknya Joko datang berkunjung. Setaunya Joko sering gonta-ganti mobil sewaan. Giman memanggil-manggil Joko yang segera keluar dari rumah. Ketika Giman ingin masuk ke dalam rumah, Joko melarang dan berkata seraya menyodorkan uang 50.000. Tolong belikan semen putih, Pak. Meski heran, Giman tidak bertanya dan bergegas pergi membeli semen putih. Tak lama kemudian ketika dia pulang membawa semen putih, Joko berkata lagi, tolong belikan air mineral, Pak. Lagi-lagi Giman menurut. Usai membeli air mineral, dia pun pulang. Saat ingin masuk ke dalam rumah, Joko melarang. Bapak istirahat di teras saja. Giman kembali menurut dan duduk di teras hingga pukul 2 siang. Pada saat yang sama, Joko muncul dari dalam rumah. Pak, temani aku beli bahan bangunan. Mereka pergi dengan mobil sewaan, membeli semen, pasir, bata, dan papan. Setelah itu, Joko mengajak sang ayah pergi ke daerah Kismantoro untuk menemui seorang paranormal bernama Poniran. Aku mau minta didoain. Kebetulan Giman kenal dengan Poniran karena dulu dia dan istrinya pernah minta doa keselamatan saat sang istri akan berangkat kerja ke Jakarta. Kepada Poniran, Joko curhat, saya barusan nabrak orang di jalan. Orang itu meninggal dan mayatnya saya bawa ke rumah bapak saya. Betapa terkejut Giman mendengar perkataan Joko. Pantesan Joko melarangnya masuk ke dalam rumah. Kontan Giman marah pada Joko. Joko berusaha menenangkan sang ayah. Lalu dia minta Poniran mendoakan agar dirinya selamat dan tidak diganggu arwah. Dengan biaya Rp400.000, Poniran pun mendoakan Joko. Setelah doa beres, Joko dan Giman pulang. Giman yang masih marah terus mencecar Joko tentang mayat yang ditaruh di rumahnya. Mayatnya kutaruh di belakang rumah, di kandang ayam, jawab Joko lalu mengajak sang ayah melihatnya. Tapi Giman hanya berani melihat dari jauh. Dia tidak tahu apakah mayat itu laki-laki atau perempuan. Sudah pukul 7 malam, Giman mandi lalu makan dan nonton TV. Sekitar pukul 9 malam, Joko memanggilnya. Pak, tolongin aku ngangkat mayat. Giman yang ketakutan langsung menolak. Tapi Joko membujuk dan memohon agar sang ayah membantunya. Nanti kalau ada apa-apa aku yang akan tanggung jawab. Demi sang anak, Giman pun mengalah dan pergi ke belakang rumahnya untuk membantu Joko yang telah menggali lubang. Berdua mereka mengangkat mayat yang sudah dibungkus plastik dan memasukkannya ke dalam lubang. Joko kemudian menaruh papan di atas mayat dan menimbunnya dengan tanah. Tapi tugas belum selesai. Joko kemudian mengecor lubang itu dengan semen dan bata dan terakhir menimbunnya lagi dengan tanah. Tuti hilang. Berkali-kali HP-nya dihubungi tapi tidak bisa. Tentu saja keluarga cemas, terutama kedua anaknya Puput dan Gabriel. Setahu mereka, sang ibu Tuti pergi sejak Selasa 11 Februari 2025 dan tidak pulang juga. Menurut informasi tetangga, Tuti dijemput seseorang dengan menggunakan mobil merah. Tapi tak ada yang tahu identitas si penjemput.
Setelah keluarga mencari Tutik tanpa hasil, mereka melaporkan hilangnya wanita itu ke Polsek Baturetno. Polisi menanyai keluarga tentang keseharian Tutik dan orang-orang yang dekat dengannya. Keluarga mengatakan Tutik dekat dengan seorang pria bernama Joko Nur, warga Ngadirojo yang berprofesi sebagai sopir bus. Menurut keluarga, Joko juga pernah membawa pergi mobil Avanza milik Tutik namun belum mengembalikannya. Demikianlah anggota Polsek Baturetno memulai investigasi yang berjalan tahap demi tahap. Terlebih dulu polisi melacak keberadaan HP Tutik yang ternyata pernah digunakan oleh nomor HP milik Joko. Polisi pun menginterogasi Joko. "Mengapa HP Tutik bisa ada padamu?" Joko menjawab, "Tutik memberikan HP itu kepada saya, lalu dia pergi entah kemana." Polisi bertanya lagi, "Di mana Avanza milik Tutik?" "Saya bersama Tutik sudah menggadaikannya lewat teman saya Agus Setiawan. Uangnya juga sudah dipakai Tutik," kata Joko. Tapi polisi tidak percaya begitu saja pada omongan Joko. Mereka langsung mendatangi dan menanyai Agus. Agus bilang dia kenal Joko saat dulu dirinya bekerja di tempat cuci mobil di Purwantoro dan Joko sering mencuci busnya di sana. Terakhir Agus bekerja serabutan jadi makelar mobil dan sepeda motor. Nah, saat itulah Joko pernah menghubunginya untuk menggadaikan mobil Avanza senilai 15 juta selama 2 minggu. Katanya dia butuh uang untuk biaya pengobatan saudaranya di rumah sakit. Menurut Agus, dia pun menghubungi temannya Trianto dan bilang, "Ada yang mau menggadaikan Avanza nih, warna silver." Trianto setuju. Demikianlah Agus dan Trianto menemui Joko di Terminal Purwantoro, Wonogiri. Di sana terjadi serah terima. Joko menyerahkan kunci mobil beserta STNK atas nama Dwi Hastuti alias Tutik kepada Trianto. Sebaliknya Trianto menyerahkan uang 15 juta kepada Joko. Kepada polisi, Agus dan Trianto mengatakan Tutik tidak ikut datang menemui mereka untuk menggadaikan mobil seperti pengakuan Joko. Polisi semakin curiga pada Joko, tapi bukti-bukti belum cukup. Polisi kembali melanjutkan investigasi. Polisi mendapat informasi dari Joko, terakhir dia menjemput Tutik dengan mobil sewaan Daihatsu Sigra merah. Polisi pun mendatangi tempat rental mobil dan memeriksa GPS mobil merah yang disewa Joko. Diperoleh data pada hari hilangnya Tutik yakni 11 Februari 2025, Joko mengendarai mobil ke arah Kismantoro. Ketika ditanyai polisi, Joko mengatakan, "Saya ke sana untuk bertemu Poniran, seorang paranormal." Polisi kemudian mendatangi dan menanyai Poniran. Menurut sang paranormal, Joko minta didoakan keselamatannya dan agar tidak diganggu arwah sebab Joko telah menabrak orang hingga meninggal dan membawa jasad orang itu ke rumah Giman ayahnya. Polisi segera menanyakan perihal jasad itu kepada Joko, tapi Joko membantah. Sementara itu pada saat yang sama, tim polisi lainnya mendatangi Giman ayah Joko di rumahnya di Brubuh. Giman mengaku dia telah membantu anaknya Joko mengubur jasad di belakang rumah. Pada Kamis 1 Mei 2025, penggalian pun dilakukan dan ditemukan coran yang digunakan menutupi jasad seorang wanita yang dikubur di belakang rumah Giman. Jasad itu adalah Dwi Hastuti alias Tutik, pacar Joko. Ciri-cirinya antara lain ada tato naga di pundaknya. Polisi langsung membawa Joko ke TKP dan menunjukkan hasil penggalian itu. Joko tak bisa berkelit lagi, dia mengakui perbuatannya. Butuh waktu 2,5 bulan hingga akhirnya jasad Tutik ditemukan. Keluarga syok sekaligus lega misteri hilangnya Tutik akhirnya terungkap dan pelaku ditangkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Pada Desember 2024, Joko mengatakan kepada Tutik dia akan menyewakan mobil Avanza milik Tutik kepada orang yang berminat. Tapi Joko bohong. Bukannya menyewakan mobil itu, dia malah menggadaikannya senilai 15 juta dan tidak bisa menebusnya. Ketika Tutik berkali-kali menagih hasil sewa mobil dan menanyakan keberadaan mobilnya, Joko selalu berkelit. Akibatnya, Tutik marah dan mereka bertengkar hebat. Tutik yang juga menuntut dinikahi siri mengancam akan membeberkan hubungan asmara mereka kepada istri dan mertua Joko. Joko panik, apalagi dia masih bergantung pada mertua sebab selama ini masih numpang di rumah mertua. Pada Sabtu sore 8 Februari 2025, Tutik nekat mendatangi rumah mertua Joko. Di sana menurut Joko,
Tutik berteriak-teriak dan mengancam akan menghancurkan rumah tangga Joko apabila Joko tidak mengembalikan mobilnya. Melihat aksi Tutik, istri Joko sempat curiga. Namun Joko meyakinkannya bahwa Tutik bukan siapa-siapa, hanya teman saja yang marah padanya karena urusan sewa mobil. Esoknya Minggu 9 Februari, Tutik menelpon Joko dan bilang, "Nanti Senin aku akan datangi lagi rumah mertuamu." Joko melarang. Dia bujuk Tutik untuk membicarakan kembali hal itu. "Nanti Senin aku jemput kamu." Demikianlah pada Senin 10 Februari, Joko menjemput Tutik dengan mobil rental merah. Mereka berputar-putar tanpa arah tujuan sambil Joko berusaha membujuk Tutik agar jangan membeberkan hubungan asmara mereka. Tapi hasilnya nihil. Tutik tetap bersikeras ingin mendatangi istri dan mertua Joko jika pria itu tidak bisa mengembalikan mobilnya dan memberikan hasil sewa. Pukul 10 malam, Joko mengantar Tutik pulang. Joko memutuskan tidak pulang dan memilih tidur di dalam mobil di parkiran masjid. Tujuannya besok dia akan kembali menemui Tutik. Demikianlah keesokan paginya, Selasa 11 Februari, Joko menjemput Tutik di rumah. Dalam pembicaraan di mobil, menurut Joko, Tutik tetap ngotot ingin menemui istri dan mertua Joko. Seperti yang sudah-sudah, Joko mencoba membujuk Tutik dan mengajaknya ke rumah Giman, ayahnya di Brubuh. Joko sengaja mengajak Tutik ke rumah ayahnya yang kosong sebab sang ayah sedang berada di sawah. Nah, di halaman belakang rumah itulah kemudian Joko membekap dan mencekik Tutik hingga tewas. Dia bungkus jasad Tutik dengan tikar dan plastik dan selanjutnya dengan bantuan sang ayah Giman mengubur jasad Tutik bersama tas milik wanita itu dan menimbunnya dengan semen dan bata di belakang rumah Giman. Sebelumnya Joko juga telah mengambil HP, perhiasan emas, juga uang tunai Rp800.000 milik sang kekasih Tutik. 2,5 bulan Tutik terkubur di belakang rumah Giman, hingga kemudian kasus pembunuhan itu terbongkar dan Joko serta Giman diringkus polisi. Meskipun Joko bersikeras dirinya membunuh secara spontan karena dia dan Tutik bertengkar, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan Joko terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menyembunyikan kematian. Keadaan yang memberatkan, perbuatan Joko sadis dan telah meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Joko meresahkan masyarakat dan telah berhasil menikmati hasil kejahatannya berupa barang-barang berharga milik korban. Sedangkan keadaan yang meringankan, Joko memiliki tanggungan keluarga dan 2 anak kecil. Joko juga mengakui perbuatannya dan belum pernah dipidana. Sang ayah Giman ketika ditanya mengapa sejak awal dirinya tidak melaporkan aksi biadab Joko dan malah membantunya, Giman mengatakan sebab dia tidak ingin hal buruk menimpa sang anak. Kenyataannya, kini hal buruk tak hanya menimpa Joko yang harus mendekam 20 tahun di balik bui, namun juga menimpa Giman yang juga harus mendekam di balik bui meski ringan cuma 6 bulan. Sementara itu, doa keselamatan sang paranormal seharga Rp400.000 ternyata tidak mempan juga melindungi Joko dan Giman. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.